Rumah Sakit Mitra Sejati bantah tuduhan malapraktik dan laporkan balik dugaan pencemaran nama baik. Rumah Sakit Mitra Sejati yang beralamat di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution nomor 7, Pangkalan Masur, Kota Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian publik karena didemo oleh pasiennya. Merasa dirugikan, tim hukum Rumah Sakit Mitra Sejati memberikan klarifikasi terkait adanya aksi tersebut. Tim hukum Rumah Sakit Mitra Sejati, Erwin Syah Dimyati Lubis SH bersama Anto Simanjuntak SH dan kuasa hukum Dr. Aswadi Tanjung Irwan Syah Putra Nasution SH pada Jumat 28 Maret 2025 di hadapan sejumlah wartawan menegaskan bahwa perdamaian antara pasien dan dokter telah dilakukan dan sah secara hukum karena tidak ada unsur paksaan dalam kesepakatan tersebut. Sangat tidak wajar orang yang sudah berdamai membuat surat secara resmi untuk mencabut laporan, tapi meminta kembali untuk mengusut laporannya. Saya kira jangan terlalu memframing ya dari pasien. Terkait kaki palsu, itu ada prosedurnya. Bahwasanya kaki palsu itu akan dibuatkan nanti 4 sampai 6 bulan dari kondisi pasien. Itu dilihat kondisi pasien. Kalau sudah memungkinkan akan dibuat kaki palsu dan dipasangkan. Dan yang terakhir menyatakan bahwasannya anak FRD Sembiring dikeluarkan dari Mitra Sejati yang PT Wira ya, itu kami tidak nanti tahu. Karena itu dari PT Wira sendiri outsourcing. Jadi ini berawal daripada adanya demonstrasi yang dilakukan oleh pihak pasien yang katakan tadi yang sudah berdamai tanggal 24 demonstrasi. Demonstrasi itu dilakukan oleh pihak pasien bersama kuasa hukumnya dan juga bersama beberapa ada teman-teman kita dari Ijada yang melakukan aksi di depan Polda Sumatera Utara. Tentu kami di sini mengklarifikasi ya tentang berita tersebut, tentang aksi tersebut. Bahwa yang pertama adalah yang menyatakan bahwa adanya paksaan, unsur paksaan untuk ditantanganinya perdamaian tersebut. Bagaimana unsur paksaan yang dilakukan yang di statement oleh pengacara ya, yang memang dari awal penasihat tersebut adalah pengacara daripada pasien ini yang bernama Julita Subakti dan suaminya Dr. Edi sendiri. Nah, ini ada senyuman ini biar nanti bisa kita teman-teman sekalian menalar bahwa apakah ada unsur paksaan di sini. Ya, disaksikan oleh juga Bang Hans Sidalahi selaku pengacara daripada pasien ini. Dan juga setelah dikatakan ada foto bersama ini. Ada foto bersama bahwa antara pasien dan juga kuasa hukum daripada pasien tersebut. Yang kedua, bahwa tuntutan mereka, aksi mereka di dalam demo tertanggal 24 tersebut adalah tentang kaki palsu yang sudah tadi diterangkan oleh rekan saya. Nah sekarang kan di Polda itu bahwa tidak sah perjanjian itu, perdamaian ini, dan sama pengacara, itu yang saya maksud. Ya kalau tidak sah secara perdata di orasi itu juga ada ranahnya, bukan di Polda, ada pengadilan. Ya itu di Polda itu menyangkut yang namanya tindak pidana. Oke, itu yang pertama terhadap kaki palsu ya. Yang kedua, bahwa statement mereka waktu di tanggal 24 Maret itu kemarin bahwa adanya unsur paksaan, ya unsur paksaan. Ini kan di hadapan pengacaranya ini, di hadapan pengacaranya meneken bersama rekan kita ini. Kalau ada paksaan, tidak mungkin dong tinggal diam kita sebagai pengacara, kan tidak mungkin itu. Yang saya maksud di sini, ya teruntuk Ibu Julita, saya sebutnya namanya ini, teruntuk Ibu Julita ini dan bersama suaminya dan sendiri, berpikirlah secara logis. Jangan sampai ada menunggangi, ya. Jangan sampai ada menunggangi karena kepentingan pribadi. Ibu itu masih sakit ini, dia ibu Julita
bukan masih sakit, fokus penyembuhan. Ya, fokus penyembuhan. Karena ini kan kakinya masih basah. Jangan sampai nanti ini dibawa-bawa ya ke sana kemari. Harusnya ya di tanggal 24 itu harusnya dia kontrol ke rumah sakit ini. Tapi memilih untuk demo, memilih untuk unjuk rasa. Saya pikir nggak pas. Nah, di dalam perdamaian poin ketiga menyebutkan pihak kedua akan terus melakukan kontrol di rumah sakit terhadap pihak pertama sehubung telah dilakukannya amputasi pada kaki kanan pihak pertama. Itu kita lakukan. Ke tanggal berapa? 17, tanggal 11 dan juga harusnya di tanggal 29 itu kontrol kemarin. Nah, 24 sorry. Pada waktu kontrol sebelumnya itu langsung dokter Aswadi yang memeriksa, kontrol. Jadi hal itu memang kita perlu. Dan di sini ada menyebutkan di dalam perdamaian, ya di poin 5 ini, bahwa dengan ditandatanganinya perdamaian ini maka pihak pertama dan kedua sepakat dan setuju untuk tidak saling tuntut menuntut maupun dakwa sehubung diamputasinya kaki kanan pihak pertama oleh pihak kedua maupun pihak keluarga. Sekarang kan sudah ada pernyataan ini, ya. Saya pikir memang nggak logis setelah menandatangani perdamaian lalu orasi. Ini poin penting. Yang poin 4. Pihak pertama akan menerima bantuan dana dari pihak kedua sehubung adanya amputasi terhadap kaki kanan pihak pertama yang misalnya dia bantuan dana dituangkan dalam asuransi. Ini kan saya terangkan, saya luruskan ya. Bahwa selama demonstrasi yang dilakukan oleh pasien dan juga kuasa hukumnya dan juga yang lainnya ya, yang mengatakan ikatan mahasiswa dan sebagainya tidak pernah terungkap ini bahwa ada menerima dana tersebut. Dan perlu digarisbawahi, dana bantuan itu bukan malpraktek, tapi inisiatif dari Dr. Aswadi. Nah ini kan terungkap ini, ya kan? Jangan sudah masuk uang ini, ya sudah menerima uang ini, lalu membuat lagi orasi agar apa? Kita ketakutan? Tidak, saya bilang, tidak. Semua SOP yang sudah kita kemarin ya kita diskusikan pas ketemu sama Dr. bahwa SOP di rumah sakit ini sudah sesuai. Ini saya tunjukkan itu. Jangan dia bilang bahwa tidak ada persetujuan. Nah, kita baca resume daripada Bedis, ini sudah ada persetujuan itu. Jangan memframe seakan-akan kita ini pelaku. Gitu. Nggak ada masalah pelaku di sini, nggak ada korban di sini. Murni kesalahpahaman, ya, karena kita sekarang sudah lihat resume Bedis. Ya, rekan-rekan lihat ya, perhatikan bahwa kaki ini bermula di tanggal 23 ya, datang dia kemarin atas nama Julita Subakti yang bersama keluarganya dan juga suaminya bernama Ferdis sendiri. Lalu datang kemarin untuk berobat berawal daripada tusukan paku awalnya ya, tanggal 20. Kadang-kadang saya melihat ini agak ini ya, tapi tentu karena penegakan hukum ini harus saya terangkan. Bahwa bermula itu datang kemarin lalu seperti kita ke rumah sakit, tes pembuluh darah, tes pembuluh paru, tes screening dulu biar bisa dilakukan operasi. Lalu setelah diagnosa, ya harus di ini ya. Setelah diagnosa, ini ibu menderita diabetes mellitus, ya, diabetes mellitus dengan gula 449 mg per diet, ya. Kita tahu gula normal itu berapa? 190 atau something. Kalau 449 saya pikir ya kita berpikir sendiri. Cuma ini memang bukan kapasitas saya yang bertahukan, tapi saya sederhanakan berpikirnya. Nah, inilah sebelum dilakukan amputasi. Di dalam media, statement mereka harusnya kaki jari yang mau diamputasi. Kita melihat dulu itu. Apa bisa diamputasi hanya jari? Sementara di pergelangan sudah membusuk, ya. Dengan diabetes mellitus, ya makanya harus di atas daripada pembusukan itu. Saya terangkan sedikit, kalau tadinya Dr. Aswadi ya memotong atau mengamputasi hanya di sini tidak pidana, karena dia udah tahu secara keilmuan nggak boleh dipotong di sini, harus di atas daripada pembusukan, ya itu ini demi keadilan ya penegakan hukum, karena ini kan sudah berada pidana. Makanya saya tunjukkan ini bahwa inilah sebelum terjadinya amputasi kaki daripada atas nama Julita Subakti.
Nah, setelah diamputasi karena pertimbangan dokter, terus kan statement mereka tidak ada pemberitahuan atau persetujuan. Ingat, ya sama-sama kita belajar hukum nih, ya, bahwa ada namanya Permenkes, ya, nomor 209 tahun 2008 di pasal 12 itu ada perluasan tindakan dokter, ya, ada perluasan tindakan dokter dilindungi. Contoh, saya buat dulu sebagai contoh ya, harusnya di dokter, tapi harus kita terangkan sedikit bahwa ketika terjadi ada penyakit di penyakit di dalam tubuh, contoh di batu ginjal, ya, di batu ginjal itu ada batu, di awal itu hanya satu, tiba-tiba pas operasi itu ada menimbulkan lagi batu di bawah saluran entah di mana. Sekarang dokter hanya melakukan tindakan pertama atau sekaligus. Nah, itu ilmu kedokteran, tapi ini biar kita berpikir ke depan seperti apa, itu memang kapasitas dokter yang menyatakan ini. Tentang Dr. Iswadi tidak ada di dalam perdamaian itu, tidak hadir pada saat perdamaian itu. Tentu tadi rekan sudah sampaikan, harusnya Dr. Iswadi itu ingin bertemu pada saat itu, ya. Dr. Iswadi itu baru pulang dari rumah sakit Adam Malik. Jadi pada saat itu karena tidak tercukupi lagi waktu untuk ke atas, waktu itu Dr. Iswadi hanya menekankan saja, yang penting dia sepakat dan mengaku itu tanda tangannya. Tak pernah Iswadi membantah bahwasanya itu bukan tanda tangannya. Lalu ditanda tangan sama beliau rekan kita ini, lalu Dr. Iswadi masuk ke ruang operasi. Kalau seandainya dia tidak terima, harus ada dokter nih yang mengamputasi, harusnya ditunggu dong. Jangan main teker-teker aja. Berarti kalau teker sepakat berarti, ya kan? Gak ada pemaksaan di sini. Karena kebetulan dokter itu ada jadwal operasi, makanya tidak bisa hadir pada saat itu. Tapi logisnya, secara berpikir, ada kuasa hukum di situ. Tentu menghalangi dong. Tunggu dulu, dokternya datang dulu, biar kita tanda tangan. Tapi makanya saya bilang, jangan sampai ada penunggangan ya, ya. Jangan sampai ada penunggangan atas masalah ini. Yang korban bukan siapa, pasien yang korban sekarang ini. Ya atas, ya bisa saya bilang malpraktek bukan dokter, tapi malpraktek itu sebagai pengacara ini bisa saja dugaan saya gitu. Tapi tentu memang saya pikir selama kita duduk berdomisili dan mencari nafkah di Indonesia ini, ada aturan yang mengatur kita, ada aturan main. Ketika kita mengeluarkan kata-kata, kita siap dilindungi dan kita siap untuk dijerat. Dan per hari ini untuk seseorang kami sudah melaporkan baik di Polda ya rekannya, dan juga di Polrestabes Medan, yaitu pencemaran fitnah ayat 311 dan juga untuk pasal 28 Undang-Undang IT, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT. Hati-hati. Dan juga saya sampaikan kepada para pihak ini, yaitu khususnya untuk pasien. Ibu fokus untuk berobat, fokus penyembuhan dulu, ya, bukan tidak ada unsur yang ibu lakukan atas demonstrasi itu. Tapi kami masih berpikir tunggu dulu sembuh. Ibu dan bapak juga, Bapak Freddy sendiri fokus mengurus ibu juga fokus dalam penyembuhan itu. Tapi kalau ibu lagi mau orasi silahkan. Tapi ingat bu, aturan main orasi, fakta mana yang fiktif, kita akan lakukan upaya hukum. Ya. Malah praktek yang dilakukan oleh Mitra Sejati, pertanyaannya, saudara bisa membuktikan? Saya juga pernah ya berseberangan, saya pernah membela pasien. Saya lakukan upaya-upaya hukum dengan cara apa? Menyurati pengaduan kemana? Ke ID, ke MKDKI. Nanti kan ada rekomendasi apakah dokter ini melanggar kode etik atau tidak? Kan begitu. Berdasarkan rekomendasi itulah kita berjalan. Ya, satu lagi, di samping kita juga mengadukan tindak pidana, kita juga telah mengadukan ini menjadi nama RS Mitra Sejati, korban rumah sakit Mitra Sejati. Ini juga telah kita sampaikan atau adukan pada Kementerian Hukum terkait merek. Jadi dia mencabut nama RS Mitra Sejatinya.